Salam Planter Indonesia. Hari Sabtu adalah persiapan untuk ke ladang besok. Maka nggak ada salahnya kali ini kita akan membahas 10 fakta berkaitan dengan KCl atau MOP atau Muriate of Potash. Yang pertama adalah bahwa KCl atau MOP merupakan salah satu pupuk yang utama di tanaman kelapa sawit dengan kadar 60-62% K2O. Kenapa kalium selalu menggunakan kadar K2O? Karena bahwa kalium di dalam kondisi yang bebas, maka dia akan stabil ketika menggandeng oksida. Kemudian yang kedua, manfaatnya. Manfaat dari KCl sendiri adalah sebagai pembentuk karbohidrat dan gula pada buah, sehingga di dalam kelapa sawit pembentuk utama janjangan ataupun buah atau TBS adalah kalium. Sehingga yang kedua, manfaat dari KCl itu sendiri adalah bagaimana bahwa KCl akan merangsang metabolik karbohidrat juga. Kemudian yang ketiga, bahwa dia akan berkaitan dengan penyongkongan batang di dalam kelapa sawit sehingga memperkokoh tanaman kelapa sawit. Sehingga bahwa apakah kalium ini diberikan mulai dari kecil atau sudah besar, maka mulai diberikan dari kecil karena ada faktor pembagian dari meristematik dan merupakan bagian penyokong dari ketahanan batang kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa kalium KCl terbuat dari batuan, yaitu adalah batuan feldspar, illit, vermiculit, dan moskovit, yang mana bahwa kandungan ini sangat di Indonesia relatif sedikit. Yang paling banyak adalah di daerah Rusia dan di Belarusia dan Jerman. Sehingga bahwa jangan kaget kalau produk-produk KCl atau MOP ini adalah banyak diproduksi oleh oleh kita impor dari luar negeri, dari Jerman ataupun Belarusia. Kemudian yang keempat, bahwa ada kalium tidak bukannya tanpa musuh, tapi di dalam tanah kalium juga memiliki faktor antagonistik dengan unsur hara yang lain, sehingga bahwa kalium memiliki antagonistik dengan kalsium, natrium, dan magnesium. Sehingga dengan kadar kalium yang tinggi, pemupukan KCl yang terlalu tinggi, maka akan menekan konsentrasi jumlah magnesium di dalam tanah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa KCl tergolong pupuk yang relatif mahal dibandingkan pupuk tunggal yang lainnya. Karena sekali lagi memang faktor bahan impor dari luar negeri yang sehingga memberikan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan pupuk yang lainnya. Kemudian kandungan kalium. Kandungan kalium pada kondisi tanah itu sangat berbanding terbalik dengan kedalamannya. Di mana kandungan tanah yang semakin dalam, maka kalium relatif sedikit. Sehingga ini menjadi catatan bagi para petani kelapa sawit daerah yang terasan. Daerah terasan berarti ada kondisi yang misalnya ini gunung, kemudian ini di teras seperti ini, maka di sini termasuk daerah-daerah yang dalam, sehingga kandungan kaliumnya semakin dalam tanah, maka kaliumnya semakin rendah. Hal ini menjadi sebuah perhatian kepada para petani sawit jika berada di daerah terasan. Kemudian kalium atau KCl ini cerita kalium klorida, dan ini diserap tanaman dalam bentuk ion K+, satu valensi, sehingga bahwa ini yang diserap oleh tanaman melalui larutan tanahnya. Kemudian selanjutnya bahwa selain tadi dibutuhkan di dalam TBM, di dalam penanaman kelapa sawit mulai dari 3 bulan sampai selanjutnya diberikan dalam jumlah sedikit. Tapi fakta yang paling penting adalah ketika tanaman menghasilkan TM, maka kadar KCl yang harus diberikan untuk menopang produksi itu harus besar. Sehingga harus diperhatikan, jangan selupa kita harus memberikan KCl dalam jumlah yang relatif besar, yang angkanya hampir mendekati atau setara dengan urea itu sendiri. Pemberian nitrogen dan kalium relatif berimbang angkanya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kekurangan. Jadi ketika kelapa sawit dia kekurangan KCl atau misalnya terjadi tekor di mana produksi kita eksploitasi, kita ambil terus, namun kondisinya tidak ada pemberian
unsur hara kalium dan terutama pada tanah-tanah yang rendah kaliumnya, maka yang terjadi adalah bahwa tanaman akan mengalami gejala kekurangan kalium yang ditandai dengan adanya bintik-bintik kuning yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Maka dia ada bintik-bintik kuning seperti ini yang lama-lama kondisinya akan membentuk namanya confluent orange spotting, yang mana confluent orange spotting ini tidak bisa disembuhkan. Artinya ketika dia sudah mengalami orange, maka dia akan selama-lamanya berada di tanaman kelapa sawit sendiri, dan kita hanya berharap pada pelepah muda nanti yang tumbuh jangan sampai mengalami confluent orange spotting. Confluent orange spotting ini bila dibiarkan terlalu lama, maka akan terjadi pengeringan pelepah mulai ataupun meranggas pelepahnya dimulai dari pelepah paling bawah, karena bahwa kalium dengan kondisi ion K+ ini yang beredar yang diserap oleh tanaman, maka dia cenderung mobile ya, sehingga terakumulasi pada pelepah yang paling tua. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita bahas lagi adalah mengenai pupuk yang sering paling mudah larut. Jadi kalium merupakan memiliki senyawa garam, yang mana senyawa garam ini sangat mudah larut. Kondisi kalium ini, kalium KCl ataupun kalium klorida, tidak hanya digunakan untuk pertanian saja, namun juga digunakan untuk laboratorium. Kalium atau KCl yang digunakan untuk pertanaman relatif berwarna secara umum berwarna merah muda ataupun merah saja, atau merah ada kristal-kristal putihnya. Namun pada penggunaan untuk makanan dan ke bidang laboratorium, maka kalium klorida berwarna relatif berwarna putih, kristal putih. Ya, mungkin hal ini perlu kita bahas kemudian bagi para petani semuanya. Yang paling penting bahwa KCl tidak seperti kita yang memiliki tetangga baik-baik saja, namun bahwa penggunaan KCl yang terlalu tinggi, terlalu intensif pada tanaman kelapa sawit juga akan menekan unsur hara yang lain, yaitu adalah magnesiumnya. Maka di titik inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa penggunaan KCl perlu berimbang dengan penggunaan kiserit ataupun dolomit, sehingga jangan sampai pemberian kalium yang terlalu tinggi maka akan menekan kondisi magnesium yang berada pada daerah perakaran kelapa sawit. Hal ini yang akan menjadi jomplang terhadap kaliumnya bagus maka kekurangan magnesium. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalani hari Sabtu, besok ke ladang. 10 hal yang berkaitan dengan fakta tentang KCl ini mohon diperhatikan, jangan sampai kita kesalahan sendiri akan menjadikan tanaman kelapa sawit kita tidak mendapatkan hak atas unsur hara kalium sebagai unsur penyusun di dalam TBS kelapa sawit. Terima kasih, salam planter Indonesia.